Sulaiman Hilmi Tunahan, Qaddasallahu sirral aziz, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlahir ke dunia ini pada tahun 1888 atau tahun 1301 kalender Islam Rumi di desa Hizgrat yang terdapat di daerah Ferhatlar, tepatnya di provinsi Silistra yang sekarang berada di daerah perbatasan Bulgaria. Ayahnya, Hojazadeh Osman Effendi, terikat pada sebuah keluarga terhormat yang diangkat sebagai tunahan atau pangeran Danube oleh Sultan Mehmed II dari kerajaan Turki Utsmani. Suatu hari, ketika masih menjalani masa pendidikannya di Istanbul, Osman Effendi mengalami sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat ada sebagian dari dirinya terbang ke langit dan kemudian mulai memancarkan cahaya ke seluruh permukaan bumi. Ia menikah sewaktu pulang kembali ke Silistra. Ia mentakwilkan mimpinya itu sebagai pertanda bahwa salah satu keturunannya kelak akan menjadi seorang yang saleh dan adil. Ketika ia mulai memiliki keturunan, beliau mencoba mengenali manakah di antara anak-anaknya tersebut yang membawa ciri seperti yang ada dalam mimpinya itu. Setelah Sulaiman Hilmi dilahirkan di dunia dan tumbuh menjadi dewasa, ayahnya Osman Effendi mulai melihat beberapa tanda istimewa darinya, sehingga ia menambatkan semua harapan atas dirinya. Sulaiman Hilmi Effendi mendapatkan pendidikan dasarnya di Madrasah Salistri, tempat ayahnya Osman Effendi mengajar. Kemudian ia dikirim oleh ayahnya ke Istanbul untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sulaiman Effendi mulai mendapatkan pelajaran-pelajarannya dari Ahmad Hamdi Effendi yang berasal dari Bafra yang mengajar siswa-siswanya di Masjid Fatih. Beliau mendapatkan pendidikan dari Ahmad Hamdi Effendi dari Bafra sampai dengan tahun 1913. Kemudian ia menerima ijazah dari gurunya tersebut dengan nilai sempurna atas ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pada tahun 1913, beliau bergabung pada tingkat yang lebih tinggi pada Madrasah Darul Hilafatil Aliyah pada tahun 1915. Beliau meraih peringkat pertama di kelasnya dengan nilai 88 dari nilai sempurna 90. Pada tahun 1916, beliau meraih peringkat kelima di kelasnya dengan nilai 76 dari nilai tertinggi 80. Pada tahun yang sama, menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Kuzat pada jurusan hukum dan beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dan Siam. Sulaiman Effendi sudah melewati dari tingkat belajar ke tingkat mengajar. Sulaiman Effendi percaya dari ilmu yang didapat dari gurunya sejak bertahun-tahun telah datang waktunya untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Namun kemudian pada tanggal 3 Maret 1924, pemerintah menetapkan hukum penyatuan pendidikan dan berdasarkan hukum tersebut, semua madrasah berada dalam kekuasaan dan otoritas dari Menteri Pendidikan dan kemudian kelak perlahan akan dihapuskan secara total. Madrasah Ibtidai Harij seperti tempat di mana Sulaiman Effendi mengajar kemudian diganti menjadi sekolah Imam Hatib, sekolah pelatihan imam dan pemberi khutbah. Maka itu Sulaiman Effendi mulai merasakan kerinduan kepada murid-muridnya. Sulaiman Effendi berceramah di masjid-masjid besar seperti Sultan Ahmed, Bayazid, Sulmaniye, Yeni Jami, Kashim Pasha Jami. Pada tahun 1924 adalah masa yang buruk di mana madrasah-madrasah sudah ditutup untuk orang yang mau mendapatkan ilmu. Dersiam-dersiam yang jumlahnya mencapai 500 membuat mereka berada dalam satu kondisi yang tidak tahu harus melakukan apa. Tempat-tempat yang mengajarkan agama Islam sudah ditutup dan anak-anak ditinggalkan begitu saja bagai tunas pohon yang hidup di tanah yang gersang. Hal ini membuat Sulaiman Effendi mencoba mencari cara dan jalan agar masih tetap dapat menjalankan sistem pendidikan dengan kurikulum yang sama. Para Darsiam pun melakukan sebuah pertemuan untuk membahas penghapusan madrasah-madrasah ini. Pada pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 520 orang Darsiam itu, Sulaiman Effendi berdiri di antara mereka dan berkata, "Kita sebagai orang yang mengabdi kepada ilmu akan mencukupi kebutuhan atas ilmu tersebut bagi negara ini hingga 50 tahun ke depan. Saat ini nantinya kembali ke asal kota kita masing-masing, setiap orang yang hadir di sini harus mencari 2 orang murid dan didiklah mereka dengan ilmu Islam. Oleh karena itu, mari kita mengirimkan telegraf kepada pemerintah." Sulaiman Effendi menceritakan kenangan pada hari-hari itu. "Anak-anakku, pada masa itu ada banyak Dersiam yang ketakutan dan berhenti mengajar, dan beberapa Dersiam di antara mereka tidak menandatangani telegraf tersebut. Namun kami tidak takut dan tetap melanjutkan pemberian ilmu ini. Syukur Alhamdulillah, saat ini kami masih diberinya kehidupan, tetapi mereka-mereka yang ketakutan itu telah mendahului kami beberapa tahun yang lalu. Ternyata rasa takut itu tidak akan merintangi kematian." Telegraf yang dikirim kepada pemerintah dan kepada parlemen berisikan bahwa kami, para Dersiam yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk mengambil alih kesulitan keuangan yang dialami pemerintah yang diakibatkan oleh adanya perang. Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mengajarkan ilmu agama tanpa mendapatkan bayaran. Jawaban resmi dari telegraf tersebut adalah,
Hukum penyatuan pendidikan saat ini sedang diterapkan di seluruh bagian negara ini. Tindakan apapun yang dianggap melawan hukum tersebut akan segera mendapatkan hukuman. Jawaban ini sangat jelas dan mengikat. Suatu hari pada tahun 1939, Sulaiman Effendi dijemput dari rumahnya ke kantor polisi dan dipenjarakan, begitu juga dengan teman-temannya. Di sana beliau disiksa selama 3 hari 3 malam. Namun hal itu tidak beliau pedulikan karena beliau tahu bahwa kenikmatan tidak akan bisa didapatkan tanpa kesulitan-kesulitan. Akhirnya Sulaiman Effendi dikirim ke pengadilan. Kemudian atas keputusan pengadilan bahwa beliau tidak bersalah, maka beliau pun dibebaskan. Namun 4 tahun kemudian beliau kembali dimasukkan ke dalam penjara selama 8 hari. Setelah itu beliau kembali dikirim ke pengadilan. Atas keputusan pengadilan, beliau dipenjarakan sedangkan teman-temannya dibebaskan. Akan tetapi akhirnya hukuman itu diganti dengan bayaran dan akhirnya beliau dibebaskan. Pada tahun 1946, pemerintah mengizinkan untuk membuka madrasah-madrasah dan Sulaiman Effendi mengatakan bahwa walaupun kita hanya berada di pelataran musola, yang penting dakwah ini bisa berhasil. Oleh karena itu, beliau menginginkan murid-muridnya selalu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dan menjauhi Wahabi dan golongan anti mazhab. Maka itu, beliau mengajarkan kitab Maktubat yang ditulis oleh Imam Rabbani dan selalu mengatakan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, kita tidak punya waktu banyak. Tugasmu di dunia ini adalah menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Itulah sebabnya kita tidak boleh menunggu sampai kaum muslim yang mendekati kita, tetapi kitalah yang harus mendekati mereka. Kalian akan berdakwah hingga ke daerah-daerah yang terpencil." Pada tahun 1957 adalah masa saat Partai Demokrat berkuasa di Turki. Sedangkan pada partai tersebut banyak oknum yang tidak menyukai adanya agama Islam. Oleh karena itu, mereka membuat suatu fitnah, yaitu salah seorang ulama yang bernama Akif Effendi dengan murid-muridnya yang di Tausyenle memasuki Ulu Jami yang ada di Bursa dengan membawa pedang-pedang dan mengumumkan bahwa kami adalah Mahdi. Kemudian Akif Effendi dituntut oleh pemerintah dan dituduh sebagai salah satu pengikut Sulaiman Effendi. Oleh karena itu, beliau dijemput dari rumahnya bersama Kemal Kacar ke kantor polisi dan setelah itu dibawa ke pengadilan Kutahya. Setelah penderitaan yang dirasakan selama berhari-hari, akhirnya pengadilan membebaskan beliau. Pada waktu itu, seorang duta besar yang bernama Namekyedik seakan-akan khayalannya jatuh ke dalam air. Fitnah yang dilakukan oleh Namekyedik kepada Sulaiman Effendi tertulis dalam sejarah sebagai bekas yang buruk. Pada tanggal 16 September 1959, Sulaiman Effendi meninggal dunia karena penyakit diabetes yang dideritanya. Seperti kata penyair, datanglah pada bulan September, maka terjadilah, dan beliau meninggal pada bulan September. Pada awalnya, jenazah Sulaiman Effendi akan dikebumikan di Fatih Jami, dan hal itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, Namekyedik tidak menyetujuinya dan menyuruh kepada para polisi untuk menggali kubur di Karaja Ahmad sebagai tempat Sulaiman Effendi dikuburkan. Ketika jenazah beliau sedang dibawa oleh masyarakat ke Fatih Jami, tiba-tiba para polisi menghentikannya dan menyuruh mereka untuk membawa jenazah Sulaiman Effendi ke Karaja Ahmad dan beliau dikebumikan di sana. Sampai saat ini pun banyak murid-muridnya dan orang-orang yang menyukai beliau berziarah ke makamnya dan mengirimkan banyak Fatihah kepadanya.